Gue baru kelar nonton Bidaah. Lo tau Bidaah? Walid, anjir, amit-amit merinding gue sampai kaki-kaki. Allahu Akbar, jangan sampai. Akhirnya pecah telur juga film Malaysia guys ya, bisa trending di Indonesia. Karena sebelumnya orang-orang di Malaysia itu pada khawatir, mereka kesal karena film-film dari Malaysia itu kurang begitu laku di Indonesia. Sedangkan film-film dari Indonesia begitu diminati di Malaysia ya. Tapi kali ini berbeda guys ya. Film Bidaah ya, atau sekarang lebih populer orang menyebutnya dengan kata Walid, itu begitu ramai, begitu terus diperbincangkan, dibicarakan di TikTok guys ya. Bahkan saya sendiri tiba-tiba dipanggil oleh teman saya, kamu nanti kayak Walid. Saya bingung, wah Walid ini apa ya? Tapi ternyata itu adalah sebuah film atau sinetron yang berasal dari Malaysia guys. Saya ingin mereaksi bagaimana tanggapan netizen dari Indonesia mengenai film Walid ini. Film edukatif kok dibilang sesat? Apa karena terlalu jujur? Film Walid teman-teman yang baru tayang di Malaysia lagi ramai dikecam. Salah satunya dari Laskar Aswaja Aceh, yang dimana pembinanya bilang film ini menyesatkan, mencemarkan Islam, bahkan bisa jadi alat serangan terhadap ulama. Tapi bener nggak sih? Kalau ditonton secara lengkap nih ya, film ini bukan nyerang Islam kok teman-teman, tapi ngebuka mata kita soal oknum yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Ini realita yang fakta, udah sering kita lihat kan, cuma sekarang divisualisasikan lewat layar lebar. Satir? Ya tentu. Kritik? Jelas. Tapi sesat? Belum tentu teman-teman. Sampai sekarang juga belum ada fatwa resmi atau pernyataan dari lembaga sensor Malaysia yang bilang film ini menyimpang secara syariat. Jadi tuduhan menyesatkan itu baru sebatas opini kelompok semata, bukan kebenaran final. Justru film ini kan bisa jadi bahan edukasi, terutama buat anak muda, biar lebih kritis dalam memahami agama teman-teman. Bukan asal telan omongan tokoh agama yang belum tentu lurus. Karena yang dikritik film ini kan bukan Islamnya, tapi penyelewengan ajaran oleh segelintir oknum. Lucunya, yang paling keras menolak film ini ya justru mungkin mereka yang merasa tersindir. Padahal kalau niatnya dakwah, harusnya nggak takut dong dikritik, karena kebenaran tentu nggak akan goyah. Cuma karena film semata. Share pendapat kalian, drop komen deh. Dua kata lucu, nikah batin. Coba maksudnya gimana tuh nikah batin? Terus mas kawinnya apa? Al-Fatihah cenah. Bener-bener lu Walid. Udah gak ketolong deh lu. Gue bener-bener shock tuh episode itu. Tapi bener-bener ya yang jadi Walid ini actingnya bagus sih, sampai bikin kesel. Oh ya, terus gue baca komentar-komentar kalian kalau ternyata ini series tuh diangkat dari kisah nyata. Gue belum cari tahu lagi sih, tapi gue penasaran, gue mau cari tahu sama kisah nyatanya tuh kayak gimana. Apakah serem ini juga atau lebih serem? Fir'aun aja pasti minder sih ngeliat kelakuan manusia yang satu ini. Walid. Sumpah ya merinding sebulu badan ngeliat kelakuan sekte agama sesat yang satu ini. Langsung aja, baru gue Desta Favot. Kali ini gue mau bahas salah satu series yang lagi viral belakangan ini berjudul Bidaah. Pejamkan mata, bayangkan wajah Walid dan jangan berhenti berzikir. Sumpah ya, ada gila-gilanya orang yang satu ini. Bayangin aja ya kalau kalian punya guru atau pemimpin kayak si Walid ini, dimana semua aturan hidup itu diatur sama dia. Mulai dari tradisi minum air bekas rendaman kaki supaya berkah hidupnya karena dapat ridho dari si Walid ini, sampai ke masalah pernikahan paksa dan juga pernikahan batin ala Walid yang ngakunya sebagai utusan terakhir Tuhan. Nah, jadi ini adalah sebuah series yang berasal dari Malaysia yang mempunyai total 15 episode. Tapi per episodenya ini juga cuma sekitar 30 menit aja kok. Jadi nggak begitu bosen nontonnya. Bosen sih enggak ya, tapi gue yakin kalian pasti emosi selama nonton. Nah, jadi si Bidaah ini tuh akan menceritakan tentang seorang pemimpin sekte sesat bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman di tempat bernama Jihad Ummah. Diceritakan juga ya kalau si Walid ini udah punya 4 istri dan punya ratusan jamaah di pondok dan juga di luar pondok yang tersebar. Di sisi lain kita akan bertemu dengan Baiduri yang nggak sengaja ikut masuk ke dalam majelis si Walid ini karena nemenin ibunya yang suka kajian di sana. Dan juga kita akan bertemu dengan karakter yang bernama Hambali, yang mereka berdua inilah yang kontra terhadap ajaran si Walid. Semoga aja ya Baiduri dan si Hambali ini bisa membongkar kebusukan si Walid ini di endingnya nanti. Yang dilakukan seorang Walid ini juga sebenarnya banyak terjadi di negara kita ya, Indonesia. Tapi yang lucunya bisa-bisanya ya di awal di disclaimer kayak begini. Gue sih tahu penulis dan juga filmmaker ini pasti mau cari aman aja kan. Menurut gue nih ya, nonton series yang satu ini tuh lebih horor daripada nonton film horor, karena ini tuh menyangkut realita kehidupan yang mengangkat soal sekte. Dan apalagi ya, isu yang diangkat juga cukup relevan dan kayak terjadi di negara kita ini.
Kayak pernikahan paksa sama orang yang lebih tua, yang katanya ahli agama, sampai ke tradisi kayak air jampi-jampi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan harus gue akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Contohnya dalam seri si Bidah ini. Tapi memang secara teknis jujur ini tuh memang biasa aja ya. Vibes-nya itu kayak nonton sinetron standar aja gitu. Mulai dari visual, sound, sampai dengan teknik pengambilan gambar yang gitu aja. Nah intinya buat kalian yang mau nonton ini harus bener-bener kuat ya imannya. Jangan kosong dan harus tetap waras selama nonton. Series ini tuh bisa kalian tonton gratis di aplikasi Viu. Dan let me know juga ya pendapat kalian kalau udah nonton. Dan kita bahas di kolom komentar. Kalian tahu si Walid ini kan? Walid Nadewi boleh. Tahu kan? Nah, di film si Walid ini berani banget sumpah. Mereka berani mengangkat isu yang ada di Indonesia. Di mana banyak yang jualan agama, bos. Banyak yang menjadikan agama sebagai tameng untuk kepentingan pribadi mereka. Adegan-adegan di film si Walid itu udah menggambarkan banget, bos. Di Indonesia memang banyak yang kayak gitu. Di pesantren-pesantren, di pengajian-pengajian, atau di yayasan-yayasan itu selalu ada oknum yang menyimpang. Dan itu banyak loh, jangan salah. Awal mulanya tahu nggak kenapa? Awal mulanya karena kita terlalu menuhankan manusia. Kita yang terlalu menganggap manusia itu istimewa. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya kita percaya, bos. Apapun yang dilakukan sama dia itu bagus aja udah. Sampai-sampai air cucian kaki aja diminum, bos. Terus ada juga orang yang minum di gelas bekas tokoh agama. Mereka menganggap akan mendapatkan karomah. Bekas jigong manusia lu anggap karomah, bos. Pikirannya di mana? Yuk udah yuk lebih pinter lagi. Jangan mau dibodoh-bodohin soal agama. Coba tebak apa yang habis gue tonton. Si Walid anjrot, si Walid. Astagfirullahalazim. Saking penasarannya sama orang-orang pada wolat Walid ya, akhirnya ini gue tonton dah series tetangga kita atau ini. Apakah memang semenjijikkan itu? Oke, so ini gue mau review ya. Gue udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin. Yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral banget sekarang, judulnya Bid'ah. Nah, ceritanya ini tuh kayak suatu sekte keagamaan yang ajarannya ya beberapa emang melenceng banget dari Islam gitu ya. Nah, sektenya ini dipimpin sama Walid namanya. Ya Allah, astagfirullahalazim banget ya. Emang si Walid ini jamaahnya disuruh kawin paksa, kepatuhan yang mutlak, minum air rendeman kaki dengan embel-embel dapat berkah dari si Walid, ya gitu-gitulah pokok. Jemaahnya ya nurut-nurut aja karena emang mereka kayak udah dicuci otak gitu kan, didoktrin sedemikian rupa sehingga ya membenarkan tindakannya si Walid ini. Cuma nanti ceritanya itu ada namanya Baiduri sama Hambali yang emang berusaha membongkar kedok si Walid ini ya. Nah, review gue jujur emang di samping ngelihat kelakuannya si Walid ini bikin mual dan jijik banget, terus teknik seriesnya yang menurut gue masih agak sinetron, kayak transisinya, kamera worknya, scoring musiknya itu tuh kayak ke Indosiaran banget, backsoundnya jedar-jedor gitu. Tapi emang kalau dari cerita ini menarik banget karena kata gue ini tuh adalah suatu hal yang cukup common dan banyak terjadi di sekitar kita, kayak anak-anak dipaksa nikah sama aki-aki dengan janji masuk surga, orang-orang dimanipulasi dengan embel-embel agama. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Terus ini isu perempuannya juga kuat banget ya guys. Gimana oknum-oknum tersebut memandang perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai komoditas pemuas nafsu belaka. Nah ini kalau kita tarik pesannya itu tuh bagus banget. Kita sebagai perempuan ya kudu punya marwah lah ya. Jangan mau dimanipulasi sama orang-orang dengan kedok agama. So kalau nonton ini ya bisa jadi edukasi lah buat kita, buat selalu waspada sama oknum-oknum yang mabuk agama kayak begini. Ini nggak ada adegan plus-plusnya kok. Emang beberapa scene itu ada yang agak saru, tapi nggak ada yang gimana-gimana karena ini Malaysia lah ya. Ya gitulah pokok intinya nih, series menghadirkan sensasi ngeri yang beda gitu lah. Bukan horor, nggak ada hantu, tapi rasanya merinding. Tapi kalau nggak ditonton penasaran. Dah silas harapan gue semoga Baiduri sama Hambali endgame, amin. So udah gimana menurut kalian guys? Oke guys ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ya, bahwa film ini bisa menjadi kritik sosial karena ini sering terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia guys ya. Kita jangan menafikan, ini merupakan suatu pemandangan yang umum ya, pemandangan yang sering kita saksikan, di mana orang-orang yang membuat dirinya tampil sebagai ulama kemudian didewa-dewakan sampai air rendaman kaki mereka itu pun diminum ya. Lalu kemudian kita ada lihat tuh ya, di mana airnya itu di apa ya, kayak di doa-doain sampai ludahnya jatuh kayak air, itu pun diperebutkan, diminum ya. Lalu kemudian ada banyak hal yang menurut saya film ini relate juga dengan kehidupan kita di Indonesia.
Dan semoga harapan saya adalah film ini mampu menyadarkan orang Indonesia ya, agar jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan orang yang membuat dirinya sebagai ulama, tetapi ya dalam pelaksanaannya dia itu membodohi umat ya. Oleh karena itu kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya nih kepada orang-orang di Malaysia yang sudah berani membuat film seperti ini. Karena kalau di Indonesia saya yakin tidak akan ada yang berani membuat film kritik sosial seperti ini. Kenapa? Karena takut guys ya, kalau seperti itu nanti dianggap sebagai penistaan agama lah ya, pelecehan agama lah dan sebagainya. Tetapi orang-orang Malaysia mereka berani guys ya, membuat film kritik sosial seperti ini, sehingga akhirnya membuka mata, membuka pikiran, terutama anak-anak gadis ya, anak-anak muda yang mereka itu belum punya pegangan atau pedoman yang cukup atau prinsip yang kuat dalam diri mereka, sehingga mudah sekali mereka untuk terpengaruh dengan rayuan-rayuan dari orang-orang yang sebenarnya mereka sebagai ulama untuk membimbing, tapi malah menjerumuskan mereka ke dalam dosa ya. Karena guys ya, kita sudah menyaksikan orang yang di dalam pesantren itu harusnya dia sebagai guru agama di situ, tapi malah memperkaos santri-santrinya ya. Pernah dengar kan yang beberapa orang santri hamil gara-gara guru agama itu dari pesantren yang waktu itu viral guys ya. Dan ada beberapa lagi ya, mungkin banyak guys ya. Semoga film Walid ini dapat menyadarkan rakyat Indonesia untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati, serta jangan sampai pikirannya mau dibodoh-bodohin. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Ini 3 sekte kayak Walid di dunia nyata yang aneh banget. Nomor 1 dari Indo. 1. Sekte kerajaan ubur-ubur. Namanya aja udah dongo. Vibes-nya kayak sekte penyembah pesut di malam minggu Miko. Tapi beneran guys, sekte ini sempat viral banget di tahun 2018. Dan sektenya ada di Serang, Banten. Dipimpin sama pasangan suami istri, Rudi sama Aisyah. Nah si Aisyah ini ngaku sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Dan katanya nih, dia bisa langsung ngobrol sama Allah. Aneh. Dan ajarannya jelas dianggap menyimpang sama MUI. Nah mereka ini sering ritual mistis di laut, dan terus ajarannya itu campur-campur, campuran Islam sama kepercayaan lokal sama. Dan akhirnya sekte ini dibubarin dan pemimpinnya sempat diperiksa sama polisi. Yang kedua, Heaven's Gate dari California, Amerika Serikat. Nah pemimpinnya namanya ini Marshall Applewhite. Nih lo tau nggak? Mereka percaya kalau bumi akan dibersihkan dan jiwa mereka ini harus meninggalkan tubuh fisik agar bisa naik ke kapal luar angkasa yang katanya ada di balik komet Hale-bopp. Emang agak kurang gitu. Di tahun 1997, 39 anggotanya melakukan bundir massal di sebuah rumah mewah pakai seragam serupa, udah kayak lebaran, dan meninggalkan sebuah pesan video guys. Dan akhirnya sekte ini dibubarkan setelah peristiwa tersebut. Ketiga, Aum Shinrikyo dari Jepang. Pemimpinnya namanya Shoko Asahara. Jadi ajarannya mereka ini campuran antara ajaran Buddha, Hindu, dan teori kiamat. Dan mereka mengklaim bahwa dunia akan kiamat dan hanya mereka yang akan selamat. Nih gilanya ya. Tahun 1995, mereka melakukan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo yang bikin meninggal 13 orang dan melukai lebih dari 1000 orang. Dan setelah itu pemimpinnya dihukum ketam dan kelompok ini dinyatakan sebagai organisasi teroris. Nah, kalau menurut lu, ada lagi nggak sih Walid di Indo? Ini dia sosok asli Walid, seorang pemuka agama yang baru-baru ini viral karena ajaran sesatnya. Oke, buat yang belum tahu, Walid ini adalah karakter dari series drama Malaysia berjudul Bid'ah atau Broken Heaven, di mana dalam series tersebut menceritakan tentang sekte ajaran sesat yang mengatasnamakan agama bernama Jihad Ummah. Nah, sekte tersebut dipimpin oleh si Walid ini yang diperankan oleh aktor Malaysia bernama Faizal Hussein. Banyak yang geram dan jijik dengan kelakuan si Walid ini, di mana dia memanipulasi pengikutnya, khususnya wanita, dengan mengatasnamakan agama untuk kepentingan nafsunya. Contohnya kayak adegan pernikahan paksa, lalu adegan di dalam goa membayangkan muka Walid sambil berzikir, dan yang tak kalah viral adegan Walid nak Dewi boleh. Mana Dewinya polos banget lagi. Tapi sebenarnya sosok Walid dan series Bid'ah ini mengajarkan kita semua untuk berani melawan ajaran yang tidak senonoh atau menyesatkan. Karena dalam kehidupan nyata, bahkan di negara kita, ada banyak orang yang memanfaatkan agama untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan nafsu birahinya. Oke guys ya, film-film seperti ini justru harus diangkat dan ditayangkan dan diberikan kepada seluas-luasnya ya, kepada publik, terutama kepada generasi muda guys ya, agar mereka bisa melihat sekaligus mempelajari, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi, terutama mengenai ajaran-ajaran yang menyesatkan ataupun orang-orang yang berusaha menjerumuskan mereka dengan dalil agama, ataupun karena kita melihat dia ulama, lantas kemudian dia membodoh-bodohin kita. Kitanya manut aja ya, disuruh apa saja kita ikutin, termasuk minum air dari rendaman kaki atau rendaman wajahnya ya. Itu kan sangat tidak masuk akal guys ya. Nah guys, ini bukan hanya film ini memang berlatar belakang dari agama Islam guys ya, tetapi jangan pernah kalian berpikir bahwa agama lain tidak ada yang seperti itu. Justru ada guys ya.
Saya sendiri adalah penganut agama Katolik. Di dalam Katolik itu jangan berpikir bahwa pemimpin-pemimpin agamanya itu udah sempurna ya. Ada romo yang tidurin anak orang, ada romo yang tidurin istri orang, yang menghamilin anak orang. Padahal di Katolik romo atau ini nggak boleh kawin ya, nggak menerima sakramen perkawinan. Dan kalau sampai terjadi seperti itu sesuatu yang sangat memalukan. Tapi itu terjadi guys ya. Lalu kemudian ada sekte-sekte tertentu. Ya jangan kira hanya di Islam saja, tapi kita di Katolik juga ada sekte-sekte tertentu yang menurut saya mereka ini juga menyesatkan ya. Jadi saya kira ini tidak hanya satu agama saja, tapi ada di sekitar kita guys ya, agama-agama yang lain. Saya rasa ada penyimpangan-penyimpangan yang dimana karena umatnya tidak cerdas, tidak pandai untuk melihat situasinya, tidak pandai untuk menggunakan logika akal budinya dengan bijak, sehingga akhirnya dia terdoktrinisasi, dia dibodoh-bodohin, dia ikut aja apa semua yang dikatakan oleh para pemimpin atau para ulama ini ya. Jadi sekali lagi kita perlu waspada dan kita perlu berterima kasih pada Malaysia, dan menurut saya ini perlu kita berikan tontonan kepada generasi muda ya. Jadi jangan cuma nonton konten-konten atau film-film yang tidak berfaedah, yang hanya memberikan kepuasan dopamin kita saja, tapi kita saksikan juga ya film-film atau konten-konten yang memberikan kritik sosial, yang memberikan edukasi agar kita semua selamat ya, lebih berwaspada dan lebih berhati-hati. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi nasihat, saya nak bagi teguran sikit. Tadi sahabat saya ada hantar satu video berkenaan dengan filem ataupun drama yang bertajuk Bid'ah, yang mendatangkan pelakon-pelakon berpakaian ulama-ulama habaib, imamah serban ulama-ulama Hadramaut Tarim. Saya merasakan dan saya ingin memberi nasihat kepada kalian yang membuat filem ini, cukup melampaui batas, sebab filem ini ada adegan maksiat. Di atas katil ada adegan maksiat. Saya faham kamu nak buat filem tentang kesesatan, saya faham. Tetapi tak sepatutnya menggunakan pemakaian ulama-ulama Hadramaut Tarim. Tidak sepatutnya menggunakan pemakaian ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kenapa kamu, kalau kamu nak buat filem kesesatan, kenapa kamu tak guna pakaian Syiah? Kenapa kamu tak guna pakaian Syiah? Kenapa kamu nak guna pakaian habaib? Ulama-ulama habaib. Kamu dah minta izin dengan ulama ke kamu nak buat filem ni? Kamu mendatangkan pelakon-pelakon yang berpakaian serban imamah seperti ulama-ulama Hadramaut Yaman, ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW, dan kemudian adakah kamu telah meminta izin dengan ulama-ulama? Adakah kamu telah meminta izin sehingga kamu nak mendatangkan fitnah dengan pemakaian tersebut? Apa pandangan masyarakat orang awam terhadap pemakaian apabila filem sebegini berleluasa? Apa pandangan masyarakat? Saya nak tanya kepada kalian yang buat filem ni. Cukup melampaui batas. Cukuplah mendatangkan fitnah kepada ulama-ulama Hadramaut Yaman. Cukuplah. Berhentilah buat filem yang terkutuk. Berhentilah. Dengan ada adegan maksiat di atas katilnya, berpakaian seperti berpakaian serban imamah ulama-ulama Hadramaut Yaman. Saya nak tanya, kamu dah minta izin ke dengan ulama-ulama? Dan kamu rasa apa yang kamu buat ni betul ke? Saya lantang mempertahankan orang yang nak menjatuhkan. Kamu tak sedar kamu nak menjatuhkan ulama-ulama. Saya faham kamu nak buat filem tentang kesesatan, tapi kenapa kamu tak guna pemakaian Syiah? Kenapa kamu nak guna pemakaian ulama-ulama Hadramaut Yaman? Serbannya, cara ikatan serbannya, cara pemakaian serbannya, cara pakai jubahnya. Saya nak bagi tahu kamulah yang membuat filem ni, tolonglah padamkan filem ni. Ni bulan Ramadan, apatah lagi bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati Allah Ta'ala. Apa faedah kalian buat filem ni? Boleh mendatangkan fitnah kepada orang awam. Orang awam membenci tengok filem macam ni. Dengan berpakaian-pakaian ulama tapi bermaksiat di atas katil. Melampau-lampau. Mungkin kamu tidak faham. Serban imamah, ulama-ulama, asatizah pakai daripada Hadramaut Yaman itu ada sanadnya. Ada sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW. Bukan saja, imamah itu bukan saja mahkota. Sampai kamu nak menggunakan serban ataupun imamah menonjolkan pelakon-pelakon yang berpakaian ulama-ulama Hadramaut ataupun asatizah daripada Yaman, sehingga mendatangkan fitnah. Filem ini sepatutnya tak boleh dikeluarkan. Anak lantang bersuara, saya lantang bersuara, tolonglah padam, tolonglah buang filem ni. Malulah dengan Allah Ta'ala, malulah dengan ulama, malulah
Boleh mendatangkan fitnah dengan ulama, boleh mendatangkan fitnah dengan orang awam. Allah Allah. Kalau kamu nak buat filem kesesatan, drama kesesatan, kamu gunakanlah pemakaian Syiah. Kenapa kamu nak guna pemakaian ulama-ulama Hadramaut? Saya tengok jadi malu, jadi malu. Ini melampaui batas, perbuatan yang melampaui batas, boleh mendatangkan fitnah dengan ulama. Ya salam, ya Allah. Sudahlah, padamlah tajuk filem tu bid'ah. Yang telah dibelakonkan oleh Fatah Amin dan sebagainya. Tolonglah. Ini zaman-zaman fitnah, kita kena jaga ulama. Kita kena bersama dengan ulama. Apa yang datang daripada ulama kita kena pertahankan, bukan suka-suka nak mendatangkan fitnah dengan cara pemakaian, berlakon dengan cara pemakaian. Jangan ikut pemikiran kamu saja. Jangan ikut apa yang kamu inginkan saja. Tapi lihatlah manhaj. Lihatlah fitnah yang akan berlaku. Lihatlah bagaimana malunya ulama-ulama nak berhadapan dengan masyarakat. Ya salam. Tolonglah padam filem bid'ah ni. Tolonglah padam, tolonglah buang. Saya ingin minta tolong buang filem ini atau saya bangkit. Cara saya bangkit, ada cara saya. Ada cara saya. Mungkin kamu tak kenal saya. Tolong buanglah filem ni, tolonglah padam filem ni. Ya Allah, malu. Mendatangkan fitnah dengan ulama Hadramaut. Nak mendapatkan serban, nak pakaian serban tu pun kena duduk dengan ulama tarbiyah bertalaki kitab berapa tahun di Yaman. Kamu suka-suka gunakan pemakaian ulama Hadramaut dan buat filem, dalam filem tu ada maksiat, sesat, gunakanlah pemakaian Syiah. Kenapa tak guna pemakaian Syiah? Allah, malulah kamu. Cukuplah, berhentilah. Saya nasihat ni tegur. Saya orang yang tegas, agak tegas. Saya terpaksa tegur. Kalau tidak, saya tak nak buat video. Dah 2 bulan. Dah 2 bulan saya tengok benda ni ada. Tapi saya diam, saya senyap. Keluar juga filem ini, keluar juga drama ni melampau-lampau. Melampau-lampau. Tolong muhasabah diri kamu yang buat filem ni, tolong. Kamu rasa kamu betul ke? Dah rujuk dengan ulama ke? Ulama mana yang izinkan? Allah. Tolonglah, tolong. Tolong padam, tolong buang drama ataupun movie ataupun drama dalam tajuk bid'ah tu. Tolonglah buang, pada malulah dengan Allah Ta'ala, malu dengan Nabi, malu dengan ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.